Oh ya jelas ada. 25% cedera olahraga itu bisa terjadi di tangan, seperti tenis, badminton, golf, basket, dan lain-lain. Wah, akhirnya studio YouTube Rumah Sakit Pondok Indah kedatangan ahlinya ortopedi tangan nih. Hai Dokter Ariza, apa kabar dok? Hai, Assalamualaikum. Senang banget nih rasanya bisa ada di channel YouTube-nya RS Pondok Indah. Nama saya Dr. Oriza Satria, spesialis ortopedi konsultan tangan dan bedah mikro. Saat ini saya berpraktik di Rumah Sakit Pondok Indah, Bintaro Jaya. Dok, banyak dibahas cedera olahraga itu sering terjadi di lutut. Tapi sebenarnya ada nggak sih cedera olahraga yang terjadi di tangan? Oh ya jelas ada. 25% cedera olahraga itu bisa terjadi di tangan, terutama cabang olahraga atau bidang olahraga yang banyak menggunakan tangan, seperti tenis, badminton, golf, basket, dan lain-lain. Cedera tangan dibagi menjadi dua, yaitu yang akut dan yang kronis. Bedanya adalah yang akut itu terjadi pada saat itu juga, mendadak, dan menimbulkan gejala yang berat, yaitu yang paling menonjol biasanya adalah nyeri. Kemudian untuk yang kronis itu biasanya terjadi akibat aktivitas atau kejadian yang berulang-ulang dalam waktu yang lama. Biasanya yang paling sering cedera akut itu adalah patah tulang. Bisa patah tulang dari tulang penyusun telapak tangan atau metakarpal dan tulang dari jari-jari atau palang. Cedera akut juga bisa terjadi di ligamen atau struktur yang menghubungkan tulang dengan tulang yang berfungsi untuk stabilisasi antar tulang. Biasanya paling sering adalah cedera ligamen pada pergelangan tangan. Jadi ada kondisi khusus yang diakibatkan bukan oleh karena gerakan berulang, tapi karena penempatan posisi tubuh kita, terutama tangan, itu tidak tepat dalam posisi yang lama. Salah satunya adalah cyclist palsy, di mana terjadi gangguan pada salah satu saraf di tangan, yaitu saraf ulnaris, yang diakibatkan karena penempatan posisi pergelangan tangan di handlebar sepeda. Yang gejalanya itu adalah kesemutan, kemudian rasa kebas di saraf yang dipersarafi oleh saraf ulnaris, yaitu di kelingking dan jari manis. Masuk ke pertanyaan kedua ya dok. Dok, apa hal yang sebaiknya dilakukan jika tangan kita mengalami cedera ketika berolahraga? Tata laksana awal jika kita mengalami cedera olahraga, baik akut ataupun kronis, apalagi yang akut ya, jangan dibawa ke tukang urut. Karena kalau cederanya itu akut dan kemudian diurut, itu bisa menyebabkan cedera malah bertambah parah dan pemulihan akan menjadi lebih lama. Tapi, lakukan PRICE. Apa itu PRICE? Jadi PRICE itu adalah kependekan dari P, protection, yaitu kita lindungi bagian yang mengalami cedera itu. Kemudian R, yaitu rest, kita mengistirahatkan bagian tubuh yang mengalami cedera. Kemudian ICE adalah melakukan kompres dingin pada area yang mengalami cedera. Kemudian C adalah compressions, kita melakukan pembebatan tapi jangan terlalu kencang karena akan mengganggu sirkulasi darah. Kemudian E adalah elevations, yaitu menempatkan anggota tubuh yang cedera lebih tinggi dari jantung. Tujuannya agar aliran darah itu dapat terbantu kembali ke jantung dengan lebih baik sehingga pembengkakan akan berkurang atau tidak bertambah parah dengan waktu yang cepat. Jika kita mengalami cedera olahraga, terutama cedera akut yang sampai menyebabkan nyeri, kemudian perubahan bentuk pada kaki, apalagi sampai ada darah-darahnya, lebih baik segera dikonsultasikan ke dokter. Penanganan yang cepat dan tepat merupakan kunci dari pemulihan yang baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok. Tapi sebelumnya, ajak viewers buat subscribe channel YouTube RS Pondok Indah dulu dong dok. Halo viewers, jangan lupa subscribe channel YouTube Rumah Sakit Pondok Indah di bawah ini dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Kita lanjut ke pertanyaan netizen berikutnya ya. Halo dok, mau tanya apakah penanganan cedera tangan harus selalu dioperasi dok? Oke, jadi tata laksana cedera pada tangan itu ada alurnya seperti halnya cedera yang lain. Jadi pada saat kita berkonsultasi ke tim medis atau dokter, maka tim medis itu akan menilai seberapa parah derajatnya dan apa tindakan yang akan dilakukan. Bisa itu operasi atau bukan operasi. Tindakan operasi bisa bermacam-macam, tergantung dari kondisi cedera yang membutuhkan operasi itu. Kalau terjadi robekan ligamen, bisa dilakukan repair atau perbaikan dari ligamen, baik dengan cara minimal invasif atau bedah konvensional biasa. Jadi, bedah minimal invasif itu adalah tindakan bedah yang mana sayatannya dilakukan
secara terbatas dan strategis untuk mencapai daerah yang akan kita lakukan operasi. Pertanyaan berikutnya masih nyambung dari yang tadi nih dok. Halo dok, penasaran deh kalau operasi tangan itu pasiennya dibius lokal atau dibius umum ya? Karena kan sebenarnya area cederanya cuma di tangan, bukan di bagian tubuh yang vital. Jadi pembiusan pada operasi bedah tangan itu bisa dilakukan dengan bius umum atau bius lokal. Salah satu teknik pembiusan lokal pada tangan adalah teknik Wallin atau Wide Awake Local Anesthesia No Tourniquet. Tindakan yang bisa dilakukan dengan teknik Wallin ini biasanya adalah operasi-operasi kecil pada tangan seperti operasi rilis carpal tunnel syndrome, kemudian rilis trigger finger, dan rilis required vein. Bahkan pada beberapa jenis patah tulang seperti patah tulang di punggung tangan, kemudian patah tulang di jari-jari bisa dilakukan dengan teknik Wallin ini. Manfaat dari teknik Wallin ini adalah pasien tetap sadar selama proses operasi berlangsung, biaya operasi yang lebih ringan, kemudian lama rawat operasi lebih singkat, dan pasien juga merasa puas karena mengetahui apa yang terjadi selama operasi berlangsung. Tapi dengan syarat pasiennya tidak cemas dan tidak takut akan tindakan operasi. Nggak kerasa, sekarang kita sudah sampai di pertanyaan yang terakhir. Biar tangan nggak cedera pas olahraga, minta tips dan triknya dong dok. Yang pertama adalah jaga fleksibilitas tangan. Yang kedua, jaga kekuatan tangan dan pergelangan tangan. Kemudian yang ketiga, tempatkan posisi tangan pada posisi yang tepat, terutama pada olahraga-olahraga yang menggunakan tangan sebagai tumpuan, misalnya sepeda, kemudian yoga. Kemudian, gunakan alat bantu support yang tentu saja hal ini tergantung kondisi tangannya dan perlu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter ortopedi atau dokter spesialis kedokteran olahraga. Sekian penjelasan dari saya, tetap semangat berolahraga, terima kasih.